Shalom, kita bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Kembali saya jelaskan kepada saudara, saya sangat tergantung sekali kepada waktu yang diberikan kepada saya. Jadi seandainya harus putus setengah jalan, itu berarti waktu juga yang menentukan bahwa saya sudah harus mengakhiri. Dan kita akan lanjutkan dengan dalam episode berikutnya. Seperti yang sudah dijelaskan atau diterjemahkan ke dalam kerohanian bahwa kita harus memberikan persembahan kayu penaga. Sekarang tiba saatnya kita harus mempersembahkan kepada Tuhan, yaitu persembahan yang ketujuh adalah persembahan berdasarkan kepada bahan-bahan dupa atau campurannya serta wangi-wangian dan kemenyan sebagai alat pemujaan kepada Allah. Kemudian akan dibakar atau dipersembahkan di atas mezbah ukupan yang terdapat di depan tirai menuju ruang maha suci. Sebagai syarat yang akan dipakai untuk dasar pengertian hal tersebut ialah diambil dari Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Yang minta tolong rekan saya untuk membacakan firman Tuhan ini. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Wahyu 5 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya, di dalam ayat yang lain sudah dijelaskan bahwa pertemuan seperti ini juga diawali dengan pujian yang menyembah kepada Tuhan. Ya, lalu pembacaan gulungan kitab, kemudian tersungkur menyembah kepada 24 makhluk itu menyembah, tua-tua itu menyembah kepada anak domba itu. Lalu masing-masing dengan satu kecapi dan satu cawan emas adalah doa-doa dari orang kudus. Jadi ada doa, ada penyembahan, ada pujian. Itulah ibadah kita yang sebenarnya harus ada, baik di dalam gereja maupun di dalam ibadah secara pribadi. Ya, dupa berbicara mengenai penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi waktu itu dupa dibakar di tempat mezbah ukupan, sehingga hawanya atau baunya itu naik di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan, menjadikan dia Allah yang memang kita patut menyembahnya sebagai Allah. Tetapi yang pertama kita harus membuka dulu firman Tuhan dan mendapatkan maksud dan tujuannya. Kemudian kita mulai masuk dalam penyembahan. Sudah dinyatakan sebelum ini bahwa jika kita bisa menggunakan alat musik, berbahagialah kita karena alat musik membantu kita dalam penyembelahan. Jadi kalau kita bisa alat musik, saya katakan itu sangat bahagia. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang saya tidak bisa memainkan alat musik. Pernah saya mencoba untuk alat musik gitar, bahkan sampai merek yang paling bagus sekalipun, dan saya memanggil satu guru pun, tapi entah kenapa, tetap aja nggak bisa. Sehingga gitar itu berkali-kali saya berikan kepada persukuan-persukuan. Tapi kalau orang yang berbakat atau memang dia bisa, dalam sekejap sebentar saja dia sudah bisa memainkan musik. Sejujurnya, saya iri kepada mereka. Kenapa? Orang yang bisa memainkan musik atau orang yang bisa memainkan keyboard di dalam menyembah kepada Tuhan sangat indah, luar biasa. Saya bisa merasakan apa yang Tuhan banggakan, apa yang Tuhan nyatakan pada orang-orang yang seperti itu. Saya bisa merasakannya. Saya ingin, tetapi memang bukan bagian saya dan bukan talenta saya untuk hal seperti itu. Ya. Tetapi yang pertama kita harus membuka dulu firman Tuhan dan mendapatkan maksud dan tujuannya, kemudian kita mulai masuk dalam penyembahan. Sudah dinyatakan sebelum ini bahwa jika kita bisa menggunakan alat musik, berbahagialah kita karena alat musik membantu kita dalam penyembahan. Lebih baik saya susunkan saja begini. Yang paling pertama mula adalah kita menyembah Allah lebih dulu. Menghadirkan Allah, kita nyatakan bahwa dia hadir di depan kita, lalu kita rasakan hadiratnya, lalu kita sembah dia melalui pujian dengan alat musik,
Bagi mereka yang bisa menyembah di dalam roh, karena kepenuhan Roh Kudus itu memberikan dampak, yaitu berbahasa lidah, bahasa roh, atau menyembah, memuji di dalam bahasa roh, dikenakan ke dalam satu lagu yang disukai, mungkin tercipta dengan sendirinya, lalu dia menyembah. Saudara, boleh saya saksikan, kalau kita sudah menyembah di dalam roh, roh kita rasa terangkat sekali. Tanpa terasa kadang-kadang air mata sudah turun. Ya mungkin saja ada orang yang tidak seperti itu, tapi dia juga merasakan air mata turun. Tapi ini yang saya rasakan. Sebagai perjanjian dari semula, bahwa saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya dengan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak terasa menyembah di dalam roh, naik turun iramanya. Apa artinya saya juga tidak tahu. Yang paling pasti menyenangkan hati Tuhan. Yang paling pasti memberi sejahtera kepada kita. Bahasa-bahasa rahasia, bahasa-bahasa baru terungkap. Dan saya imani bahasa itu atas tuntunan Roh Kudus. Bukan kehendak hati saya atau asal-asalan begitu saja, asal bunyi. Tidak. Saya imani. Dan ada orang-orang yang memiliki, yang menafsirkan bahasa roh, dia bisa memberi penjelasan kepada saya apa arti atau makna dari apa yang saya sembah gitu. Sehingga dengan demikian saya lebih mantap, lebih kuat, lebih merasa bahwa lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi juga kita harus hati-hati, saudara. Orang-orang yang mungkin juga seringkali bersama-sama dengan kita, yang rasanya dia memuji, padahal dia membelokkan atau kadang-kadang dia menjerumuskan kita. Satu contoh, satu kali ketika kami sedang menyembah Tuhan di dalam satu persekutuan, tiba-tiba ada satu orang bernubuat. Dia bilang, "Hei hambaku, sampaikanlah dengan berani apa yang sudah kutaruhkan firman di dalam mulutmu," dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, lalu dia mulai mengatakan, "Janganlah engkau takut dan gentar," dan sebagainya. Kenapa saya harus katakan berhati-hati? Karena setiap apa yang disampaikan orang mengenai nubuatan itu, kita harus uji dan cek. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Karena ada kadang-kadang orang hanya menciptakan sendiri. Bagi orang yang tahu, bagi orang yang sadar, atau bagi orang yang mengerti tentang hal ini, nggak bisa dibelokkan. Lalu saya setelah selesai berhenti, saya biasa berkhotbah sebagaimana biasa, dan setelah itu lalu saya ketika istirahat, saya datangi orang itu. Saya tanyakan kepada dia, "Dek, tolong tunjukkan kepada saya, adakah ayat yang menyatakan bahwa Tuhan berterima kasih kepada orang, kepada hambanya yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan, atau Tuhan menyanjung orang itu setinggi langit, lalu tunjukkan kepada saya bukti-bukti ayat." Karena baik nubuat, baik marifat, baik penglihatan, sama sekali tidak akan keluar dari pengertian Alkitab. Itu sebabnya tabernakel itu dikelilingi oleh kitab-kitab. Lebih sedikit, oke, tapi kembali lagi kepada asal semula. Dan tidak boleh dilebihkan dan berkelebihan. Dengan demikian, maka dia akan mencampurkan antara roh Tuhan dengan roh dirinya sendiri. Dan orang seperti itu nggak bisa. Jadi, jangan berbuat seperti itu. Kenapa? Karena itu akan mengotori dirinya sendiri. Kalau orang lain berterima kasih lalu memuji dia, meninggikan dia akan terkebur dalam kesalahan. Ingat ya, bahwa nubuatan itu menguatkan, menegur, ya, bahkan meluruskan atau menghibur, ya, tapi tidak berkelebihan dalam hal ini. Itu karunia. Karunia, ingat, bukanlah nabi yang asli. Semua makhluk di sorga dan di bumi seharusnya tunduk kepada firman Tuhan. Alam semesta saja tunduk kepada firman Tuhan. Jadi harus tunduk, harus di bawah firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan kalau kita mau bernubuat yang benar. Selain kecapi juga dibawanya cawan emas yang berisi dupa, penyembahan, yaitu doa orang-orang kudus yang sudah mengorbankan dirinya menjadi sahid Tuhan, dan yang masih mendoakan untuk kerajaan Allah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara,
para syahid Tuhan, martir-martir Tuhan, masih berdoa, mendoakan untuk kerajaan Allah dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan semuanya itu, saudara. Maka pertanyaan adalah, maukah kita tetap menyembah Tuhan sekalipun masuk dalam penderitaan atau penganiayaan? Tentunya pandai-pandai cara kita melakukan penyembahan. Tidak mengundang masalah karena adanya syahid-syahid Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak membelanya. Ya, kita lihat ada beberapa orang yang di bawah mimbar, di bawah mesbah, yang berteriak-teriak kepada Tuhan kapan mereka akan dibalaskan apa yang menimpa mereka. Bukan berarti Tuhan membiarkan, tapi Tuhan menunggu saatnya yang tepat. Karena nanti ada pemerintahan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, di mana setiap orang yang ikut bersama dengan Tuhan, dia akan ikut memerintah, dan dia juga akan mengadili orang-orang yang seperti itu. Nah, saudara, bagian ke-8 yaitu lalu mempersembahkan batu permata untuk menutup dada imam, yaitu baju efod. Kegunaannya di hadapan Tuhan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 28. Ada baju efod itu baju di mana cara para imam pada waktu itu untuk berdoa atau melayani pekerjaan Tuhan di kemah pertemuan. Saya persilakan rekan saya untuk membacakan ayat ini. 1 Samuel 2 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Pada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Ya, terus Keluaran 28 dan 29. Keluaran 28 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Ya, sudah perhatikan bahwa di dalam 1 Samuel pasal 28 dijelaskan bahwa dari antara suku bangsa Israel dipilihnya para imam untuk dijadikan imam, yaitu yang menghubungkan antara bangsa Israel atau masyarakat Israel dengan Tuhan, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku. Jadi hanya orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi imam Tuhan yang dapat mempersembahkan korban di atas mezbah Tuhan. Bukan berarti bahwa sekarang ini setiap jemaat Tuhan hanya pendeta atau imam yang dipilih jadi imam untuk mendoakan mereka. Tidak. Memang imam lebih tinggi secara rohani dibandingkan jemaat biasa. Dia boleh mendoakan jemaat, dia boleh memintakan berkat, dia boleh menyampaikan berkat untuk jemaat Tuhan. Tetapi, bukankah sekarang ini dalam perjanjian baru bahwa setiap orang terbuka untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan bukankah mereka imam juga yang sama-sama dipedulikan oleh Tuhan untuk menyampaikan doa, bahkan juga untuk mendoakan orang lain, bahkan juga untuk mempersembahkan persembahan secara perjanjian baru, bukan secara perjanjian lama. Dulu memang tidak boleh, tidak semua orang. Tetapi sekarang setelah Yesus mati di atas kayu salib, maka tabir suci di bait Allah terbelah dua, sehingga setiap orang sekarang bisa masuk menjadi imam Allah untuk berdoa, mempersembahkan sesuatu, bahkan juga mendoakan orang lain. Kembali saya katakan kepada saudara, beranilah kita menabiskan diri kita sendiri di hadapan Allah setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan setelah Roh Kudus memberikan kepada kita karunia-karunia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita jangan sungkan, kita jangan merasa bahwa itu bersalah. Tidak. Ingat, di zaman perjanjian baru kita terhadap kepada peraturan Melkisedek, bukan terhadap kepada peraturan Harun. Kalau kita ikut peraturan Harun berarti kita akan masuk di dalam Taurat. Peraturan Melkisedek adalah persekutuan secara kebersamaan, ya. Karena Melkisedek adalah orang yang biasa, tapi dia imam Allah, dia raja damai. Dia datang membawa persembahan kepada Abraham. Abraham lebih tinggi dari Melkisedek. Tetapi sekarang
Melkisedek bisa melayani Abraham sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Nah, itulah fungsinya tentang keimaman dalam Perjanjian Baru yang tersiap kepada Melkisedek. Lain kesempatan saya akan jelaskan kepada saudara tentang pelayanan Melkisedek ini lebih terperinci. Tapi terimalah lebih dulu pada saat sekarang ini bahwa kita adalah imamat-imamat yang rajani, ya imam, ya juga raja. Ya kita juga bisa berdoa tanpa pertolongan orang lain, dan kita juga bisa mendoakan sebagai imam-imam Allah. Tabiskan dirimu, tidak perlu kau khawatir. Yang penting Roh Kudus mengakui engkau dan Roh Kudus memenuhi engkau sehingga engkau layak untuk menjadi imam Allah. Nah, tujuan-tujuan daripada persembahan batu-batu permata atau batu hiasan ini, saudara, yang ditempelkan di baju efod. Mungkin sekarang para imam-imam yang di Perjanjian Baru tidak memakai baju efod. Tetapi permintaan ini tetap terlaksana, ialah ketika mereka berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Dengan baju efod itu, tanda kekuasaan dalam doa, terpampang seolah-olah dipertunjukkan kepada Allah untuk mengingat 12 suku bangsa Israel yang dilambangkan dengan batu-batu permata. Atau dalam bahasa sehari-hari, saya akan membacakan sebagai berikut. Pada waktu Harun masuk ke tempat suci, ke tempat ibadah, ke tempat berdoa, ia harus membawa nama-nama suku Israel. Ya, yang ditulis terukir pada tutup dadanya, supaya aku Tuhan selalu mengingat kepada umatku. Saudara sekalian, lalu kita harus bagaimana dengan zaman sekarang ini? Apakah kita juga harus mendoakan atas perjanjian suku Israel sebagai sebuah perjanjian semula, dan akibat doa-doa kita bangsa itu akan diselamatkan? Sekali-kali tidak, saudara. Tapi kita ingat lebih dulu. Di dalam Roma pasal 11 ayat 17, tolong dibacakan ini, rekan. 17 sampai 22. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Saudara, surat Roma pasal 11 ayat 17 sampai dengan 22 ini, dia menceritakan tentang sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan pohon zaitun. Pohon zaitun itu tumbuh sebagaimana biasa, dan itu gambaran umat Israel. Tetapi di antara cabang-cabangnya, ada yang dipotong, ada yang dibuang. Lalu kita sebagai pohon zaitun liar, orang rohani di luar daripada Israel, itu dicangkokkan di atasnya. Jadi sebenarnya kita makan hidup dari makanan yang seharusnya untuk bangsa Israel. Tapi karena mereka menolak Yesus Kristus, karena pengertian yang berbeda tadi, yang sudah saya jelaskan di atas, maka kita sekarang jadi hidup, jadi diselamatkan. Saudara, kalau kita mengalami hal seperti ini, ada hal-hal yang harus kita ingatkan. Yang pertama, saudara, kita harus ingat, yang asli saja bisa dibuang, bisa dipatahkan, bisa dipotong. Apalagi kita yang bukan asli. Kita cuma dicangkokkan. Jadi sebaliknya kita berucap syukur dan berterima kasih atas jasa mereka. Bukan jasa yang baik, jasa yang buruk, karena mereka menolak keselamatan, maka keselamatan datang kepada kita. Kita akan berkata, aduh syukur karena engkau, aku selamat. Lalu selanjutnya bagaimana mereka nantinya? Kita tidak pernah tahu seperti apa mereka di dalam selanjutnya. Karena itu masih rahasia Tuhan. Ya. Mari kita perhatikan, saudara, apa yang terjadi dalam Wahyu pasal 21 ayat 12. Wahyu 21 ayat 12 demikian firman Tuhan. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat,
Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ini yang saudara perhatikan. Di kerajaan surga nanti, di dalam surga nanti, kota Yerusalem baru yang turun dari langit, ada 12 pintu. Dan 12 pintu itu tertulis nama-nama bangsa Israel. Kalau Anda baca itu dan masuk ke Yerusalem baru itu, apakah Anda akan berpikir, sebenarnya Anda layak masuk ke situ? Tidak. Tapi karena mereka menolak, saya dilayakkan untuk bisa masuk ke situ. Setidak-tidaknya saudara, rasa bersyukur berterima kasihlah karena penolakan mereka. Oleh sebab itu, ketika kita menyembah atau berdoa, bukan maksudnya kita akan mengagungkan bangsa Israel, sama sekali tidak. Tapi kita ingat, karena kemurtadan mereka, karena penolakan mereka, maka aku dapat bagian masuk dalam Yerusalem baru. Saudara tahu, karena orang-orang Israel dengan perjanjiannya itu, dan ada orang-orang yang berdoa akibat dari kata itu, terutama para imam yang membawa batu-batu permata yang bertuliskan bangsa itu, maka di dalam Wahyu 14 ayat 4, ada sejumlah bangsa Israel yang bisa masuk ke sana. Jadi tidak semua bangsa Israel yang menolak Yesus, sama sekali tidak. Jumlahnya 144.000 saja yang masuk sebagai buah sulung. Saudara, sebagaimanapun seperti apa adanya, Allah juga merasakan sakit hal perkara ini. Allah merasakan penyesalan akan perkara ini. Tapi karena Allah terus ditolak oleh bangsa Yahudi, maka mereka yang tidak menolak ambil bagian. Jadi bagian kita sebenarnya hanya mengingat saja. Bukan mendoakan secara khusus, hanya mengingat saja jasa-jasa mereka. Walaupun jasa itu dibuatnya dengan tidak baik. Itu jugalah maksudnya kenapa nama-nama jalan di kota-kota tertentu ditulis dengan nama-nama pahlawan. Bukan mereka memuja pahlawan itu, bukan mereka menyembah pahlawan itu, sama sekali tidak. Tapi mereka mengingat ada sebab musababnya kenapa nama mereka ditulis. Hal itu menjadikan satu hal bagi Allah, yaitu peringatan, mengingatkan Allah akan perjanjian bangsa Israel. Bagaimana dengan mengingatkan Allah melalui perjanjian itu? Satu, setelah kita dari pohon zaitun liar dicangkokkan di sana, hak dan kewajiban dari nama suku itu tetap ada pada kita. Allah tidak akan mengurangkan haknya, Allah tidak akan mengurangkan perhatiannya, Allah tidak akan mengurangkan apa yang harus diperoleh oleh Dia yang sekarang jadi milik kita. Jadi kita tidak mendoakan secara khusus supaya mereka selamat, itu urusan Tuhan. Bagian kita cuma mengingatkan Tuhan, karena nama-nama di Yerusalem baru nanti ada nama mereka, dan kita mengambil hak, memakai hak mereka untuk dapat sesuatu di kerajaan Allah kelak. Batu permata hanya mengingatkan saja, sama seperti nama jalan yang digunakan dari seorang yang dianggap pahlawan bagi bangsa dan negara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menuju kepada gerbang tabernakel Musa. Ya, kita akan mulai ke situ. Untuk sementara ini, bagian persembahan saya akhiri lebih dulu, lalu kita akan masuk kepada pintu gerbang Musa atau ke pintu gerbang tabernakel. Shalom.